Bab 131. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Setelah minum kopi, Siatong kembali ke kantor untuk berkemas. Tapi 1 jam kemudian, apa yang terjadi di ruang konferensi seperti sayap, hampir terbang ke telinga semua orang. Saling tuding antar rekan kerja juga semakin merajalela. Yah, pernahkah kamu mendengar bahwa dalam pemilihan terakhir di ruang konferensi di pagi hari, Siatong tidak hanya gagal menyerahkan karyanya, tetapi juga memfitnah Suruo karena mencuri lukisannya. Ah, apalagi, sayang sekali, itu sangat tergantung pada hubungan presiden. Apakah kamu pikir kamu bisa naik ke langit dengan perutmu? Betapa menggelikannya, ya sifat lembut Suruo begitu difitnah oleh orang lain. Kasihan sekali, untungnya, akhirnya Joy punya mata yang bijak dan mengungkap tipuannya, sehingga dia tidak membiarkan gadis penerjun payung itu berhasil. Siatong menunduk untuk mengemasi barang-barangnya, tapi dia tidak ingin menjelaskan apapun untuk dirinya sendiri. Ia memahami bahwa yang suci adalah penyucian diri dan yang keruh adalah penyucian diri. Jika orang lain tidak mempercayainya, perkataannya lagi akan sia-sia. Langkah, injak, dengan hentakan langkah kaki yang tajam, sepasang sepatu hak tinggi berhenti di depan matanya. Siatong tidak perlu melihat ke atas untuk mengetahui siapa dia. Shen Yin menghentikan barang bawaannya dengan satu tangan dan berkata, "Siatong, kamu tidak harus pergi. Meskipun kamu gagal dalam pemilihan terakhir kali ini, kamu masih bisa menjadi asisten di sampingku dan menunggu sampai kamu menemukan pekerjaan yang lebih baik nanti." Dia berhenti sejenak, lagi pula, "Aku akan berlibur akhir-akhir ini untuk membesarkan bayi dengan sepenuh hati, dan kamu adalah pengasuh bayiku. Tidak nyaman tinggal terlalu jauh. Sebaiknya kamu tetap di Nest." Siatong mengangkat kepalanya dan berkata dengan lemah, "Saya sudah kalah dalam pemilihan. Akan lebih buruk jika tetap di Nest. Adapun menjadi pengasuh bayi Nona Shen, saya belum lupa. Jadi Nona Shen tidak punya khawatir. Setelah 2 hari, ketika kamu berlibur, aku akan menemanimu sepanjang hari." Dia terlihat tenang dan nadanya tegas. Shen Yin mendengar ini dan tidak punya pilihan selain menyerah. Melihat dia selalu berkemas, Shen Yin tiba-tiba membungkuk dan berkata, "Maaf, saya baru saja berada di ruang pertemuan. Anda tahu, begitu banyak orang yang menonton, dan saya." Petik 2. Nona Shen tidak perlu minta maaf padaku. Siatong selesai membersihkan dan berdiri, "Anda baru saja melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Selama Anda adalah orang yang bijaksana, pilihan terakhirnya akan sama dengan Nona Shen Yin. Pahami saja, Shen Yin sedang mengobrol. Faktanya, hanya dia yang tahu apa yang memaksanya membuat pilihan seperti itu di saat-saat terakhir. Namun terkadang kecemburuan seorang wanita begitu mengerikan. Dia bukan orang suci, ia mengaku takut kehilangan. Dia juga ingin melindungi apa yang dia inginkan. Baiklah, semoga berhasil." Dia mengulurkan tangannya dan memberikannya pada Siatong. Siatong ragu-ragu, baru saja hendak mengulurkan tangan, baru saja hendak menjangkau, sesosok tubuh tinggi tiba-tiba masuk ke dalam kantor. Dalam sekejap, dia mendatangi Siatong. Dia meraih tangannya dan berkata, "Joy, tolong gunakan Siatongmu." Selesai mengatakan juga jangan menunggu untuk merenung untuk menjawab, lalu di depan kantor semua orang, dengan sombong menarik Siatong keluar. Siatong ditarik sampai ke lift oleh Gu Haoran. Dari waktu ke waktu, beberapa karyawan menatap mereka dengan heran. Tanpa disadari, wajah Siatong semakin merah. "Apakah ini tidak bagus?" Gu Haoran ceroboh. Dia tidak merasa malu sama sekali. Dia membawa Siatong ke lift khusus untuk mencapai lantai paling atas. Di dalam lift, Siatong akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara. "Kita akan pergi kemana?" Dia berkedip, gelombang. Deng, ketika lift berhenti, dia menariknya keluar dan langsung masuk. Ketika dia sampai di pintu ruang kaca buram di bagian atas, dia berhenti dan berkata, "Dorong sendiri." Siatong memandangnya dengan curiga, membuka pintu, dan terkejut hingga tidak bisa berkata-kata oleh semua yang ada di depannya. Ruang dengan warna utama perak secara alami menampakkan kesan mantap dan anggun, cepat dan bersih tanpa kebutaan. Meja dan kursi sederhana dan melengkung, TV LCD lebar di dinding, lampu langit-langit bening dan bening, warna hangat menyinari patung Venus, dewa keindahan dengan lengan sia yang patah semuanya serasi dan modis.
Dan yang paling mengejutkan adalah bagian atas kantor ini adalah langit buatan berwarna biru. Awan putih yang melayang di langit sangat nyata, seperti langit sebenarnya. Dia menariknya ke mejanya dan menekan tombol di atasnya. Dalam sekejap, langit biru berubah menjadi malam berbintang, lalu menjadi bongkahan salju. Siatong mengulurkan tangannya dan seolah merasakan kristal es menyentuh ujung jarinya. Indah sekali, seru Siatong, bagaimana ini bisa dilakukan? Gu Haoran berkata, sebelum saya pergi ke Makau, saya datang ke Venesia dari timur. Sungguh mengejutkan dan indah melihat langit buatan di dalamnya. Jadi seperti dua kacang polong, saya kembali ke dunia dan menciptakan sebuah benar-benar identik. Ketika saya bosan dengan kantor, saya akan datang ke sini untuk rekreasi, dan dari sini saya bisa melihat pemandangan indah kota A. Ketika Siatong mendengar pidatonya, dia menemukan bahwa ketiga sisi kantor itu terbuat dari kaca, dan seluruh ruangan tampak berkeliaran di langit biru dan laut. Dan pemandangannya sangat bagus, dari sini Anda hampir dapat melihat seluruh kota. Siatong pergi ke jendela Prancis, di depan kota yang ramai ini, seperti kerudung kehangatan, menenangkan suasana hatinya sejak awal. Sepasang lengan panjang tiba-tiba memeluknya erat dari belakang, Siatong Aleng, belum sempat berhenti. Tubuh yang kuat kemudian ditempelkan di atas, peluk dia erat-erat di lengan. Gu Haoran menyandarkan kepalanya di bahunya, suaranya memudar dari kemalasan biasanya dan menjadi rendah dan magnetis. Ini untukmu, katanya. Siatong mau tidak mau membuka matanya. Sejenak jantungnya berdebar kencang seperti menabuh genderang. Gugup sejenak, dia hampir tidak bisa menemukan suaranya. Mengapa? Ini hadiahku untukmu, tapi aku kalah. Memikirkan apa yang terjadi di pagi hari, mata Siatong tiba-tiba pucat beberapa menit. Dia membalikkan tubuhnya dan menghadap dirinya sendiri. Pegang dagunya, kekuatannya sangat lembut, tidak peduli di mata orang lain, betapa menyedihkannya kamu kalah. Tapi di hatiku, kamu adalah satu-satunya pemenang. Karena, dia menundukkan kepalanya, mendekatinya, menekan bibirnya, dan perlahan-lahan menggosoknya bersama-sama. Karena kamu memenangkan hatiku. Mulai hari ini, Siatong resmi menjadi pengasuh pribadi Shen Yin. Pada pukul 5 sore, dia datang ke studio Shen Yin tepat waktu untuk menemukannya. Dan dia juga baru saja menyelesaikan semuanya. Siatong maju untuk mengambil tasnya, Nona Shen, langsung pulang. Shen Yin menggelengkan kepalanya, pada jam 6, Muci akan menjemputku dan kembali ke Villa Zuo Fengshan untuk makan malam bersama Paman Qin. Di tengah waktu ini, ayo pergi ke kawasan bisnis terdekat. Siatong Weileng, Villa Zuo Fengshan. Haruskah saya pergi juga? Tentu saja, Anda adalah pengasuh bayi saya. Tentu saja, Anda harus menunggu saya kapan saja dan di mana saja. Siatong mengikuti di belakangnya, di dalam hatinya ada beberapa bacaan kecil yang terpisah-pisah. Dia masih ingat sikap Qin Hansheng terhadapnya ketika dia meninggalkannya 5 tahun lalu. Penghinaan, ejekan seolah-olah memandangnya, adalah anugerah yang luar biasa baginya. Sekarang sampai jumpa 5 tahun kemudian. Jika Anda tidak merasa malu, itu benar-benar menipu. Shen Yin membawanya ke toko fashion terkenal. Begitu pelayan di toko melihatnya, dia segera maju ke depan dan merekomendasikan model terbaru kepadanya. Siatong, bosan, dengan santai membalik hantak gaun biasa. Harga ratusan ribu yuan begitu tinggi sehingga dia mendecakkan lidahnya dan menurunkannya lagi. Nyanyian di sini, satu persatu, mengambil pakaian yang diserahkan oleh penjaga toko dan mencobanya dengan gembira. Dibandingkan Mina, sosok Shen Yin tergolong mungil, hanya sekitar 163 cm. Namun proporsinya sangat bagus, kaki panjang, pinggang tinggi, bahu sangat ramping, tubuh indah, selalu memberikan kesan cantik yang sangat memikat. Dan sekarang setelah mengenakan pakaian mahal hingga menakutkan, tidak ada rasa tiba-tiba yang dikenakannya. Mewah dan mulia, indah dan pantas. Siatong terhuyung-huyung, tapi tiba-tiba tertarik dengan sepasang sepatu hak tinggi di jendela. Desain ramping yang indah dan istimewa, bahan transparan berwarna putih keperakan, dan sedikit bertatahkan berlian biru safir menjadikan permainan yang mulia, anggun, indah, dan indah dengan kesempurnaan yang paling sempurna. Siatong tidak bisa menggerakkan matanya. Dulu, dia tidak memakai sepatu hak tinggi, sebagian karena keinginannya akan kenyamanan, tapi yang lebih penting karena pertimbangan ekonomi. Wanita terlahir sebagai hewan visual,
karena sepatu hak tinggi selalu memiliki obsesi. Bagaimana dia bisa menjadi pengecualian? Pintu butik dibuka kembali, mencoba melantunkan pakaian. Saat aku melihat pengunjung itu, wajahku langsung dipenuhi senyuman lembut. Dia melangkah maju dan meraih lengannya, banyak. Aku baru saja mencoba beberapa pakaian, dan menurutku semuanya bagus. Bisakah kamu membantuku memilih? Pria itu mengangguk, ketika dia pergi ke cermin lantai, mata setengah detik tidak memperhatikan Siatong. Keluarkan dompet, gesek kartu, tanda tangan, gerakan pria itu mulus dan natural. Setelah beberapa saat, Shen Yin memegang setumpuk tas belanjaan di tangannya. Dia menyerahkannya pada Siatong, pegang itu untukku. Ketiga orang itu sama-sama datang ke toko, mobil sport berwarna biru sudah lama menunggu. Siatong memasukkan setumpuk barang ke dalam bagasi, Shen Yin mengenakan kacamata hitamnya dan menaiki rekan pengemudi. Qin Muzi masuk ke dalam mobil, berhenti setengah detik lalu mundur. Tunggu aku. Kemudian dia masuk ke butik itu lagi dan keluar beberapa menit kemudian dengan membawa tas belanjaan. Apa ini? Shen Yin melihat tas itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa. Dia mengesampingkannya dengan santai. Aku membelikannya untuk ayah. Shen Yin tertawa, kapan paman mulai menjadi begitu modis? Qin Mutai terdiam dan tidak berbicara. Dia langsung menyalakan mesinnya. Mobil melaju selama 2 jam dan sampai di Gunung Zuofeng. Villa Qin terletak di medan yang paling menguntungkan di lereng bukit, dibangun di atas gunung dan dikelilingi oleh air. Saat ini sudah akhir musim gugur. Daun maple sedang mekar penuh. Keindahannya mempesona. Sebuah villa indah menjulang di tengah hutan, menyuguhkan indahnya matahari terbenam di kejauhan yang sangat megah dan menawan. Kepala samping Siatong, melihat keluar jendela pemandangan yang familiar ini, memiliki perasaan yang tidak nyata. Mobil berhenti di depan pintu masuk villa, dan segera seorang pelayan yang gagah maju menyambutnya. Qin Mucai menyerahkan tas itu kepada pengurus rumah tangga, dan kemudian masuk bersama Shen Yin. Siatong mengikutinya dari dekat. Begitu masuk, Siatong melihat Qin Hansheng duduk di sofa di ruang tamu. Dia memiliki wajah yang panjang dan tampan, alis pedang yang sangat bagus, dan sepasang mata yang cerah. 5 tahun tidak bertemu, pria ini masih sama seperti di masa lalu, tampak lembut dan giok di antara aktingnya, tetapi secara samar-samar mengungkapkan sifat agresif yang tegas. Shen Yin melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Paman, ini dia." Dia berdiri, menepuk bahu 2 orang, matanya sedikit menoleh, dan tertinggal di belakang tubuh Siatong. "Mikromi, ini." Siatong mengangguk padanya, "Tuan Qin, saya Siatong." Dia mengangkat kepalanya dan mencoba untuk bersikap rendah hati. "Oh, Siatong." Kata-katanya sangat berarti. "Paman, Siatong sekarang menjadi asistenku dan pengasuh penuh waktu selama kehamilanku." Jelaskan dalam diam. Qin Hansheng mengangguk. Dia sepertinya tidak ingin belajar lebih dalam, "Saya lelah setelah berjalan begitu lama. Saya sudah meminta pengurus rumah tangga menyiapkan makanan. Ayo makan bersama." Shen Yin maju dan memegang Qin Hansheng, "Tolong paman." "Paman." Qin Hansheng melihatnya, dan matanya penuh dengan kehangatan dari orang yang lebih tua. Shen Yin tertegun, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya, "Ya ayah." Makanannya sangat harmonis dan hangat. Shen Yin menunjukkan kefasihannya sebagai bintang selama bertahun-tahun dan berbicara baik dengan Qin Hansheng. Qin Mucai makan sendirian dan tidak banyak bicara. Karena status istimewanya, Siatong tidak diizinkan menghadiri jamuan makan. Dia hanya menemani pelayan lainnya ke satu sisi. Shen Yin dan Qin Hansheng tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dan mereka tertawa. Setelah tertawa, Qin Hansheng tiba-tiba bertanya, "Dikatakan bahwa Tuan Tang Zhenbang, seorang pembuat jam terkenal, apakah Nona Shen adalah ayah tiri Anda?" Tanda tanya. Dalam nyanyian senyuman, lalu dia menjawab dengan tepat, "Iya, ibu dan ayah saya telah menikah selama lebih dari 10 tahun, dan mereka rukun. Kali ini ayahku sangat bahagia saat mengetahui aku akan bertunangan. Aku selalu mengatakan bahwa aku ingin bertemu denganmu dan mengatur pernikahan kita." Pengurus rumah tangga tua yang telah mengikuti Qin Hansheng selama beberapa dekade tersenyum ramah. "Nona Shen tidak tahu, tuanku dan Tuan Tang adalah teman sekelas selama beberapa dekade. Saya bergabung dengan tentara bersama 30 tahun yang lalu." Petik 2. "Ah masa?" Shen Yin membuka matanya karena terkejut dan berkata, "Kalau begitu aku benar-benar harus bersulang untuk ayahku."
Setelah meminum anggur, Qin Hansheng menghela nafas, sudah 30 tahun sejak itu. Kami sama tuanya dengan Anda sekarang. Kami masih muda, antusias dan penuh gairah. Paman masih sangat muda sekarang, kata Shen Yin sambil tersenyum, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan berpikir bahwa kamu dan banyak lagi aku adalah saudara. Bagaimana mereka bisa menjadi seperti ayah dan anak? Anak ini, dia bisa bicara. Qin Hansheng meletakkan gelas anggurnya, sejak saya pensiun, saya telah hidup mengasingkan diri di hutan pegunungan ini. Saya hampir menjadi manusia primitif yang tidak peduli dengan dunia. Jika Anda punya waktu, sebaiknya Anda keluar dan ngobrol dengan beberapa teman lama dan menikmati kebahagiaan anak cucu Anda. Kehidupan ini dapat dianggap sebagai kehidupan yang lengkap. Setelah makan malam, Shen Yin menemani Qin Hansheng berjalan-jalan di sekitar jalan Zuofengshan. Qin Mucai, sebaliknya, tetap tinggal di ruang kerja di lantai 2 untuk menangani beberapa dokumen. Matanya menoleh dan dia tertuju pada tas belanjaan di samping pintu ruang kerja. Dia ragu-ragu sejenak, berdiri, membawa tas belanjaan di belakangnya dan turun dengan punggungnya. Menjelang jam 9, Xia Tong sudah bisa makan, perutnya sudah lapar. Saya tidak peduli dengan penampilan. Aku makan seperti serigala. Mendengar suara langkah kaki, dia mendongak dan melihat Qin Mucai datang. Aksi menelan santapan, beberapa potong nasi pun kebetulan tercekat ke rongga tenggorokan. Batuk, batuk. Xia Tong meletakkan sumpitnya dan terbatuk-batuk merah. Mata Qin Mucai yang dingin dan galak sedikit melembut, dan duduk di seberangnya, memberikan segelas air padanya. Nadanya masih belak-belakan, makan pelan-pelan, jangan sampai ada yang merampok. Xia Tong mengambil cangkirnya, mendongak untuk meminum air bersih, rasa sesak di dadanya mereda. Menatap pria di depanku, aku merasa malu. Jika aku ingin makan, aku merasa tidak pantas. Jika saya tidak makan, saya merasa lapar. Mau tak mau aku merasa sedikit melankolis. Dia membuka mulutnya dan hendak berbicara, tetapi keduanya berbicara pada saat yang bersamaan. Qin Mucai diam-diam meraih tas belanjaan di bawah meja dan berkata, kamu bisa membicarakannya dulu. Tuan Qin, bolehkah saya makan malam sekarang? Xia Tong selesai, sedikit malu, mengulurkan tangan untuk menyentuh kepalanya. Qin Mucai mengangguk, dan ada senyuman tak terlihat di sudut mulutnya, yang disembunyikan dengan hati-hati olehnya, baiklah, makanlah. Dengan izin, Xia Tong menundukkan kepalanya dan melanjutkan makan. Namun, dia selalu merasakan ada garis pandang yang membara di depan tubuhnya, yang menimpa dirinya sepanjang waktu, memaksanya kehilangan nafsu makan, namun dia tidak berani untuk melihat ke atas. Saat dia memikirkan alasan untuk melarikan diri, ponsel di tasnya tiba-tiba berdering. Xia Tong menekan tombol jawab, dan terdengarlah seruan merdu, Bu, di mana ibu? Ada beberapa penyihir tua yang jahat di rumah tunggu, sayang jangan biarkan aku makan, jangan biarkan aku minum, aku sangat takut woho. Xia Tong baru saja mulai berpikir bahwa Xia Guai telah dibajak, takut untuk berdiri, tetapi setelah memikirkannya, dia duduk lagi. Salah satu tindakan terbaik putriku adalah menyombongkan hal-hal besar, bertingkah genit, dan berpura-pura bodoh. Penyihir tua, di mulutnya seharusnya hanyalah pelayan yang dikirim oleh Qin Muzi untuk merawatnya. Jadi Xia Tong berkata, sayang, ibu sedang sibuk sekarang dan tidak bisa kembali untuk saat ini. Dengarkan kata-kata, penyihir tua, itu dulu, makan enak dan baca buku, ibu akan segera kembali. Jangan Bu, cepat kembali. Aku takut pada Wu. Aku ingin kamu menjadi Woho. Dengan itu, dia mulai menangis di telepon. Xia Tong memegang ponselnya, kuilnya tiba-tiba melompat, menutup telepon sebentar. Wajah yang tidak terlalu baik berkata, Tuan Qin, saya tidak tahu apakah ada hal lain, jika tidak, saya akan kembali dulu. Apa yang telah terjadi? Dia berdiri. Bukan apa-apa, aku sudah terbiasa menjagamu sejak aku masih kecil. Aku tidak terbiasa dengan orang lain. Aku hanya harus kembali. Oh, jadi, dia melihat arlojinya dan berkata, tidak apa-apa. Jika kamu ingin kembali sekarang, aku akan mengirimmu. Xia Tong secara naluriah menarik garis, tidak, saya bisa melakukannya sendiri. Qin Mucai memutar alisnya, Xia Tong, ini setengah jalan mendaki gunung. Tidak ada bas. Apakah kamu berencana untuk berjalan kembali? Tetapi, dia ragu-ragu dan berpikir bahwa ketika Shen Yin kembali, dia dan Qin sudah pergi.
Saya khawatir ini akan sangat merepotkan. Tidak apa-apa selain, dia menariknya keluar. Ketika dia sampai di pintu, dia kebetulan bertemu dengan Shen Yin dan Qin Hansheng yang kembali dari jalan-jalan. Xiatong melihat dua orang, tanpa sadar melepaskan diri dari tangannya. Muci, Shen Yin melangkah maju, ada apa? Qin Muci memegang tangan Xiatong dan mengepalkannya dengan kuat. Joey, Xiatong ada yang harus diselesaikan dulu. Aku akan mengantarnya pergi. Tetapi, sebelum kata-kata Shen Yin selesai, Qin Mucai mengabaikannya dan masuk ke mobilnya. Tutup pintunya dan pergi. Xiatong duduk di co-driver, memegangi kepalanya, diam-diam kusut. Kali ini, dia sepertinya mendapat masalah lagi. Sepanjang perjalanan sepi, antri lama, baru sampai di Xiatong tempat komunitas. Qin banyak, saya berhenti dan melihat tas belanjaan di kakinya. Dia memegang kemudi dengan erat selama beberapa menit. Bagaimana dia bisa membuka mulut untuk menyampaikan barang ini? Xiatong melepas sabuk pengamannya dan hendak turun dari bas. Tapi Qin Mucai, yang berada di sampingnya, tiba-tiba menatapnya dengan makna mendalam yang tidak dapat dia mengerti. Apa masalahnya? Dia bertanya. Aku, Qin Muci ingin berbicara tetapi berhenti. Dia menopang kursi dengan satu tangan dan menyentuh tas belanjaan di belakangnya dengan tangan lainnya, saya pikir. Xiatong telah menunggu lama. Melihat dia tidak berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku sudah menunggu, jadi aku akan turun dulu. Qin banyak, ayo kita bicarakan besok. Selesai berkata juga jangan menunggu reaksinya, lalu buru-buru turun dari mobil. Ekspresi terakhir di wajah Qin banyak akhirnya memudar dan berubah menjadi dingin yang sejuk, dia memukul kemudi dengan tinjunya dan bersandar di kursinya. Xiatong bergegas ke atas dan membuka pintu. Tanpa gambaran tangisan dan keributan yang diharapkannya, keluarga itu sangat harmonis. Di ruang tamu, sesekali terdengar teriakan gembira anak-anak, bercampur dengan gelak tawa laki-laki, sangat bahagia. Mendengar suara pintu, Xia Guai yang selama ini genit dalam pelukan Bu Haoran, segera berdiri dari sofa dan memeluk lengan Xiatong tanpa alas kaki sambil berteriak penuh semangat, Bu. Xiatong memeluk putrinya dan bertanya, di mana penyihir tua yang menindasmu? Xia Guai terkikik dalam pelukannya, beritahu Putri Mumi bahwa penyihir tua itu telah diusir oleh Jagung sang pangeran. Putri, Mumi, Pangeran, Jagung. Xiatong mendengarkan kata-kata baru putrinya, sudut mulutnya berasap tanpa bisa berkata-kata. Dia duduk di sofa, tetapi melihat Bu Haoran menjilati wajahnya dan datang dengan ekspresi iri, Tong-tong sayang, aku juga ingin memeluk. Xiatong mendorong wajahnya dan bertanya, mengapa kamu di sini? Petik 2. Sebelum menunggu dia berbicara, Xia Guai berkata terlebih dahulu, Jagung sang pangeran khusus ada di sini hari ini untuk menyelamatkan Xiao Guai dari cengkeraman penyihir tua. Xiatong tersentak. Xia Guai berkata sambil tersenyum, tidak hanya itu, pangeran juga membelikan hadiah untuk Guai Xiaowei dan Putri Mumi. Apakah Mumi ingin melihatnya? Lalu dia berguling dari pelukan Xiatong dan berdiri di tengah ruang tamu. Tangan kecil Roududu menggenggam rok benang di kedua sisinya, seperti pinguin kecil yang lucu dalam lingkaran, dan tangannya terentang untuk menopang pipi merah mudanya, membentuk bentuk bunga. Bu, apakah kamu terlihat baik? Xiatong terhibur dengan serangkaian tindakannya dan mengangguk sambil tersenyum, bagus, indah sekali. Dia kemudian mengetahui bahwa apa yang dikenakan Xia Guai adalah gaun putih kecil. Roknya dihiasi banyak mutiara dan pinggangnya disulam dengan benang panjang. Itu sangat berharga, kau memberikannya padanya, Xiatong bertanya pada Gu Haoran. Saya tidak tahu kapan, dia duduk di sampingnya, menatap Xia Guai di depannya sambil tersenyum. Alis dan matanya melengkung, lembut dan halus, dan kehangatan di mata seolah mencairkan sinar matahari pertama di pagi hari. Xiatong mengguncang Tuhan, dia menatapnya, bagaimana? Apakah mata saya bagus? Xia Guai melompat ke pelukan Xiatong dan membungkuk untuk menarik sepatunya, Bu, pangeran juga punya hadiah untukmu. Lepaskan sepatumu dengan cepat. Karena malu, Xiatong menghentikan tindakan putrinya, jangan besar atau kecil. Bagaimana kamu bisa melepas sepatumu di depan para tamu? Betapa tidak sopannya. Xia Guai memiringkan kepalanya dan bingung, tapi bagaimana aku bisa mencoba hadiah tanpa melepas sepatuku? Tepat ketika ibu dan putrinya berada di jalan buntu, Bu Haoran tiba-tiba membungkuk dan berlutut di depan Xiatong, memegang pergelangan kaki kanannya di satu tangan dan perlahan melepas sepatu lembut tendon sapi beralas datar di tangan lainnya.
Siatong membeku, sangat malu, ingin menarik kembali kakinya, dia tidak membiarkannya. Telapak tangan itu sepertinya memegangnya dengan lembut, tetapi penuh kekuatan. Tangan satunya membuka kotak sepatu di samping sofa, mengeluarkan sepasang sepatu hak tinggi dan dengan lembut memakaikannya untuknya. Mata Siatong terbuka lebar. Ini bukankah ini sepasang sepatu yang tepat yang kulihat di butik sore itu? Gu Haoran membelinya. Saat ini, pintu ruang tamu tiba-tiba terbuka. Qin Mucai datang dengan tergesa-gesa. Ada sedikit keringat di keningnya. Dia jelas sedang terburu-buru. Namun ketika dia melihat pemandangan di depan sofa, dia berhenti. Bibir tipisnya terkatup rapat, tangannya berada di belakang, dan dia sepertinya ingin menyembunyikan sesuatu. Saat ini, Gu Haoran telah memakaikan sepatunya untuk Siatong, berdiri dan menatapnya dengan tenang. Xia Guoguai bahkan lebih bahagia saat melihat Qin Mucai datang. Dia terkejut dan berteriak, warna jagung, ibu akhirnya punya sepatu kristal. Lihat, cantik kan? Dia menarik keluar Siatong dengan tali serutnya. Siatong mengenakan sepatu hak tinggi untuk pertama kalinya. Dia hampir terjatuh karena pusat gravitasinya yang tidak stabil. Dia akhirnya berdiri di atas meja. Mata Qin Mucai yang dingin dan tajam perlahan turun dan jatuh ke kaki putih Siatong, memegang tas belanjaan dengan erat. Sepatu putih keperakan itu halus, dan ikat pinggang tipisnya dipilin, membuat pergelangan kaki menjadi putih dan indah, lembut dan tanpa tulang, bagaikan sebuah karya seni yang menggarap langit dengan terampil. Saya harus mengatakan, sepatu hak tinggi ini sangat cocok untuknya. Cantiknya, akhirnya, katanya. Terima kasih. Pipi Siatong memerah dan dia menatap kakinya, sehingga dia tidak menyadari bahwa pria itu telah membekukan wajahnya saat ini. Ngomong-ngomong, dia mendongak dan berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tidak apa-apa, kata Qin, datang saja untuk melihat apakah pelayannya sudah pergi. Tidak apa-apa sekarang. Dengan baik, Qin Muci berbalik, tangan di punggungnya kembali padanya, tangannya yang memegang tas itu begitu erat hingga berubah menjadi biru, dan punggung tangannya penuh dengan meridian yang menonjol. Tunggu, entah kenapa, Siatong tiba-tiba mengeluarkan suara, bahkan dia tidak tahu kenapa, kata-kata itu keluar dengan penyesalan. Qin Muzi berhenti. Yah, hati-hatilah. Untuk beberapa saat, dia berkata dengan kaku. Qin Mucai turun ke bawah dan melihat tas belanjaan kusut di tangannya. Dia tiba-tiba membuangnya ke tempat sampah di pinggir jalan. Kemudian dia masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Setelah berjalan puluhan meter, ia berhenti, kembali, membuka tempat sampah, mengeluarkan tas belanjaan, ragu-ragu sejenak, dan melemparkannya kembali ke dalam mobil. Untuk menghindari ketidaknyamanan karena perut buncit, upacara pertunangan antara Shen Yin dan Qin Muzi ditetapkan 2 minggu kemudian. Setelah Zixin masuk ke pasar, Shen Yin menghentikan banyak aktivitas bisnis untuk melindungi janin. Kehidupan sehari-hari menjadi sangat sederhana. Tampil cantik di waktu senggang, berbelanja, atau mencari kedai kopi untuk memesan secangkir susu panas untuk sore hari. Hidup itu malas dan nyaman. Pekerjaan utama Siatong adalah menghabiskan seluruh waktunya bersamanya. Hari itu Shen Yin memutuskan untuk pergi ke mall untuk membeli beberapa baju hamil untuk kebutuhan masa depan. Dia mengenakan topi yang hampir menutupi separuh wajahnya, dan kacamata hitam di wajahnya. Pada saat ini, bahkan Siatong tidak dapat mengenali meditasinya. Mereka berjalan selama sehari, dari lantai 1 ke lantai paling atas, lalu dari lantai paling atas ke lantai 1, dan memperoleh banyak hal. Siatong membawa barang-barang penuh dengan kedua tangannya, bersiap untuk keluar dari mall. Di depan nyanyian itu tiba-tiba berhenti, mengerutkan kening pada saat itu dari pintu kedua orang. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia sekitar 50 tahun. Hidungnya mancung, bibirnya tipis, dan kulitnya terawat. Namun rambut sedikit beruban di kepalanya menunjukkan bahwa usianya sudah tidak muda lagi. Dan dalam pelukannya, dekat dengan seorang gadis muda. Tali ikat keren di bahunya, memperlihatkan bahu mutiaranya yang bulat dan berminyak, membuat sosoknya terlihat seperti rak pakaian dengan indah. Mengenakan sepasang sandal kaca transparan di kakinya, dan Kou Zuhong dengan 10 jari kaki, dicat dengan cat kuku cerah. Publisitas nakal ibu kota pemuda. Siatong melihat Shen Yin sedang menatap kedua pria itu. Dia merasa sedikit aneh dan bertanya, Nona Shen, ada apa? Shen Yin tidak memperhatikannya, tetapi tiba-tiba maju dan mengulurkan tangannya untuk mendorong pria paruh baya itu.
Pria itu tidak siap dan hampir jatuh ke tanah di sampingnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia meraung. Tang Zhenbang, kamu sekarang apa? Apakah kamu layak menjadi ibu? Apakah kamu layak untukku? Gadis muda itu juga maju ke depan, dengan angkuh ke arah Sen, sambil berteriak, apa yang kamu lakukan? Mengapa mendorongku, sayangku? Yin mulai menangis, Tang Zhenbang, kamu adalah binatang yang sangat kejam. Ibumu buta ketika dia memilihmu. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bagaimana kami bisa? Penjaga keamanan datang dan memisahkan mereka. Ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Tang Zhenbang pulih dari keterkejutan awal, menghalangi penjaga keamanan dan berkata dengan suara rendah, pekerjaan rumah. Kemudian dia berkata kepada gadis muda itu, ada yang harus kulakukan hari ini, Xin Xin. Kamu boleh pergi dulu, dan aku akan menemuimu lain hari. Dikatakan untuk menarik Shen Yin keluar dari mal, akan terkejut Xiatong dan gadis itu tergantung di tempatnya. Tang Zhenbang, Xiatong mengunyah nama itu berulang kali di tempat yang sama. Dia merasa sangat familiar dengannya, tapi dia tidak dapat mengingatnya sejenak. Untungnya, dia tidak penasaran dengan urusan orang lain. Dia hanya melihat tas belanjaannya, yang sangat berat hingga dia ingin menjadi gila. Apakah Shen Yin siap meninggalkannya sendirian di sini? Xiatong memegang barang-barangnya, berpikir sejenak di situ, dan langsung pergi ke garasi menunggunya. Lift langsung menuju garasi bawah tanah. Berhenti, Xiatong memegang tas belanjaan dan berjalan menuju mobil bisnis perak tidak jauh dari sana. Namun saat dia melewati sudut tangga, sebuah percakapan tiba-tiba menarik perhatiannya. Tepatnya, itu adalah suara lawan bicaranya. Dia begitu familiar sehingga dia harus berhenti. Tang Zhenbang, apakah kamu punya hati nurani? Kamu menceraikan ibumu. Itu adalah suara nyanyian, sedikit lebih pelan, jelas tidak stabil, jangan bilang itu untuk gadis kecil yang begitu nakal. Yinyin, kamu tahu, ibumu dan aku tidak pernah memiliki perasaan apapun. Pria itu tertawa, lagi pula, aku menikahinya pada awalnya hanya untukmu. Lepaskan, jangan sentuh aku, Tang Zhenbang Shen Yin dengan marah memarahi, aku tidak akan pernah setuju dengan masalah ini. Jika kamu berani menceraikan ibumu dan menyakitinya, aku akan membuatmu menyesal. Oh, apa yang kamu inginkan? Pria itu tertawa sambil bercanda, jangan lupa, karena aku bisa mengeluarkan uang untuk membuatmu populer, sekarang. Aku juga bisa melemparkanmu ke neraka. Anda adalah seorang gadis kecil, dan Anda ingin bertarung dengan saya. Aku, Tang Zhenbang, bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Petik 2. Tang Zhenbang, apakah Anda benar-benar berpikir Anda cukup kuat untuk menjadi mahakuasa? Shen Yin mencibir, uang suap yang dikirimkan perusahaan jam tangan Anda ke Biro Pariwisata setiap tahun, apakah Anda memerlukan saya untuk mengirimkan faktur bukti ke inspeksi disiplin departemen? Gadis bau. Tang Zhenbang sangat marah sehingga dia mencengkeram lehernya dan meletakkannya di dinding, beranikah kamu berkomplot melawanku? Petik 2. Jika kamu tidak membuatku merasa lebih baik, aku tidak akan melakukannya membuatmu merasa lebih baik. Nyanyian, suaranya tiba-tiba turun, tangannya membelai lehernya, penuh olok-olok, bagaimana kamu bisa rela menyakitiku? Dia tertawa, jangan lupa, kamu masih punya bayiku di perutmu. Apakah Anda rela membiarkan anak Anda lahir tanpa ayah? Mendengar ini, Xiatong ketakutan saat mengetahui bahwa kekuatan di tubuhnya ditarik keluar sedikit demi sedikit, dan kelumpuhan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia bersandar ke dinding di belakangnya dan melihat ke langit-langit tempat parkir yang berbintik-bintik terengah-engah. Semua pikiran dan ekspresinya memadat dalam sekejap, dan perasaan dingin dari lubuk hatinya membuatnya kehilangan kemampuan berpikir sejenak. Hanya ada satu suara yang bergema di benak saya, anak di perut Shen Yin adalah miliknya, pria bernama Tang Zhenbang tidak banyakin saya tidak tahu Tang Zhenbang Tang Zhenbang Tang Zhenbang. Tiba-tiba, dia teringat percakapan antara Shen Yin dan Qin Hansheng selama makan malam di Villa Zuofeng malam itu. Malam itu, dia pernah mengakui bahwa Tang Zhenbang adalah ayah tirinya, seorang taipan jam terkenal. Ayah tiri, kehamilan, kekacauan. Lun, bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Xiatong memandangi kilau yang tak tertandingi dinding dicat di belakangnya, bingung. Kepala berdengung, seperti sengaja memangkas kuku tajam mereka, sedikit tertanam. Hanya ketika rasa sakit dari ujung jarinya datang, dia dapat yakin bahwa semuanya benar, bukan ilusi. Besar telapak tangan di antara leher menghilang,
Shen Yin berjongkok di tanah kesakitan dan memeluk lehernya yang merah dan bengkak. Tang Zhenbang merendahkan, memandangnya dengan acuh tak acuh, ini baru saja menginjak tangga untuk naik. Shen Yin berjongkok di tempat yang sama selama-lama sebelum dia hampir tidak bisa berdiri dan berjalan keluar. Tetapi ketika dia melihat Xiaotong berdiri di sudut tidak jauh, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, pucat seolah dia sudah lama mati. Buka pintu mobil, Xiaotong menyerahkan secangkir teh susu ke kursi pengemudi Shen Yin, minumlah sesuatu, wajahmu terlihat sangat buruk. Shen Yin ingin meraih teh susu, tapi tangannya gemetar tak terkendali. Selama ini, wanita di depannya ini, adalah semacam gambaran yang terasing dan sombong, yang belum pernah dia lihat, dia sangat malu. Terima kasih. Akhirnya, dia memegangnya dan minum sebentar. Suasana tegang di wajah tak hanya tak mereda, tapi juga semakin mencekam. Xiaotong duduk di kursi kedua, melihat ke jendela depan, tidak berbicara. Xiaotong, tiba-tiba dia memanggilnya, dengan sedikit ragu, baru saja, apa yang kamu dengar? Apa yang kamu ingin aku dengar? Xiaotong bertanya, atau, Nona Shen, apa yang Anda harap saya tidak mendengarnya? Shen Yin menatapnya, dan matanya yang indah berwarna merah. Setelah beberapa saat, dia tersedak dan berkata, Xiaotong, aku mohon padamu untuk tidak mengatakan apapun yang kamu dengar hari ini. Bisakah kamu melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan? Atau aku akan menyelesaikan semuanya, wajahnya sekarang pucat pasi yang mendekati keputusasaan. Xiaotong memandangnya dan menghela nafas, jika kamu mau mempercayaiku, ceritakan keseluruhan ceritanya, kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa mengambil keputusan. Aku khawatir jika aku berjanji padamu sekarang, itu akan menghancurkan hidup orang lain. Petik 2. Dia memegang tangan Shen Yin yang gemetar, dan ada semacam kekuatan yang disebut stabilitas di matanya. Lambat laun, suasana hati Shen Yin menjadi stabil, dan kemudian dia berkata perlahan, Tang Zhenbang adalah ayah baptis saya secara nama, tetapi sebenarnya, saya adalah kekasihnya. Saya telah bersamanya selama 13 tahun dari usia 16 tahun hingga sekarang. Apakah ibumu mengetahuinya? Shen Yin menggelengkan kepalanya, beraninya aku memberi tahu dia. Ibuku benar-benar menjalani kehidupan yang sulit. Ketika dia masih muda, dia jatuh cinta dengan seorang pelukis Luotuo yang tidak ada hubungannya dengan penampilannya, tetapi dia ditinggalkan tanpa ampun, setelah perutnya membesar. Ketika saya berusia 14 tahun, saya bertemu Tang Zhenbang. Saya berpikir bahwa saya akhirnya bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Tanpa diduga, pria itu sengaja mendekatinya karena saya. Petik 2. Bayangkan saja di pintu mal, gadis yang bersandar di pelukan Tang Zhenbang, terlihat berusia kurang dari 18 tahun. Xiaotong hanya bisa menatap, aku tidak menyangka akan ada pria dengan kompleks loli di dunia nyata. Tidakkah menurutmu Tang Zhenbang adalah satu-satunya pria dengan kompleks loli? Semua pria di dunia ini murahan. Di usia 20 tahun, aku menyukai perempuan. Di usia 40 tahun, aku masih menyukai perempuan. Di usiaku 60, aku masih menyukai perempuan. Haha, ini konyol. Apakah mereka mengira wanita tidak pernah tua? Xiaotong tidak dapat menahan diri untuk membalas, masih akan ada pria yang berbeda. Bagaimanapun, Tang Zhenbang hanyalah sebuah contoh. Apakah kamu tahu mengapa Muci berselisih dengan ayahnya selama ini? Alih-alih menjawab, dia malah bertanya. Xiaotong menggelengkan kepalanya dengan hampa. Shen Yin tertawa, itu karena Qin Hansheng bertemu dengan seorang gadis ketika dia berumur 6 tahun. Kemudian dia jatuh cinta padanya begitu dalam sehingga dia bahkan tidak peduli dengan istrinya, Nyonya Dasei, kepada seorang anak dengan gadis itu, yaitu adik laki-laki Muci. Mulut Xiaotong melebar karena terkejut. Dia selalu tahu bahwa Qin Muhai memiliki adik laki-laki bernama Qin Muhai, yang sudah menjadi pesolek sejak kecil. Kemudian, Qin Muhai mengirimnya ke Inggris. Namun tidak pernah terpikir olehnya bahwa mereka adalah saudara tiri. Petik 2. Lalu, tanyanya, karena perubahan hati suaminya, Darcy menjadi kecil hati. Dia tidak pergi ke dokter atau minum obat, dan akhirnya meninggal karena sakit. Kasihan dia, sekalipun dia meninggal, suaminya tidak bersamanya. Karena itu, Muci dan ayahnya sangat terasing sejak kecil, dan persaudaraan mereka tidak baik. Xiaotong mengepalkan tangannya. Pantas saja setiap kali dia pergi ke keluarga Qin, dia hanya melihat Qin Hansheng, tapi tidak melihat Nyonya Qin. Dan Qin banyak saya selalu tidak menyebut ibunya,
penampilannya gelap dan tidak jelas. Ternyata banyak hal telah terjadi, tapi dia tidak tahu apa-apa. Dan aku serakah. Shen Yin berkata dengan suara rendah, ketika Tang Zhenbang pertama kali menyerang saya baru berusia 16 tahun. Saya berada di usia sekuntum bunga dan memiliki banyak mimpi yang tidak realistis. Saya bertarung sampai mati malam itu dan tidak mau menyerah, tapi dia berjanji di telingaku bahwa selama aku bersedia menemaninya satu malam, dia akan memberiku uang untuk menjadi ratu. Dia sangat tahu apa yang dibutuhkan wanita. Saat itu, aku sangat rakus. Aku ingin untuk memasuki industri hiburan, menjadi merah, menjadi kuat, dan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi ibuku yang malang. Dia membenamkan wajahnya di lekukan kakinya, dan ada air mata. Di tanah, jadi aku seperti iblis, siap membantu. Siapa yang tahu satu langkah kelemahan sebagai imbalan atas seluruh kekalahan? Xia Tong menatap wanita di depan matanya, yang menangis, dan tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Dia juga seorang anak haram, jadi dia bisa memahami gagasan penolakan itu. Aku hanya ingin mencoba untuk memanjat, meskipun aku mengorbankan segalanya, hanya untuk membuat diriku lebih kuat dan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi orang-orang di sekitarku. Tapi dia, terlalu putus asa, hampir mengorbankan jiwanya. Xia Tong menunduk dan melihat perutnya, apakah anak ini benar-benar anak Tang Zhenbang? Shen Yin berhenti dan mengangguk tak berdaya, ya. Apa yang akan kamu lakukan? Xia Tong bertanya, pernahkah kamu berpikir bahwa tidak adil jika dia menikahkan Muci dengan anak orang lain sepertimu? Shen Yin menggelengkan kepalanya, saya hanya ingin menggunakan anak ini untuk menikah dengannya dan kemudian membunuhnya. Aku tidak ingin menyesal padanya karena telah melahirkanku dan anak-anaknya. Petik 2. Aku tidak ingin terlalu menyesal. Apakah kamu layak untuk bayimu? Nada suara Xia Tong menjadi dingin, pernahkah kamu memikirkan betapa dinginnya perasaan anakmu ketika dia tahu bahwa dia hanyalah alat bagimu untuk menikah? Apakah kamu tidak memiliki naluri keibuan yang menentangnya? Shen Yin menatapnya, dengan air mata di wajahnya dan bingung, jangan menyerah. Xia Tong melepaskan tangannya dan merasa sangat marah, meskipun dia tidak mengerti dari mana perasaan marah itu berasal. Dia ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, karena bayinya di dalam perutnya, dia mempunyai ide untuk membuangnya dan menemui kehidupan baru lagi. Baru pada akhirnya, ketika dia benar-benar terbaring di meja operasi di rumah sakit, dia mengerti apa yang disebut ibu dan anak dari hati ke hati, apa yang disebut sakit hati. Jadi pada akhirnya dia menjadi pembelot dan melahirkan seorang bayi. Xia Tong menunduk dan melepaskan tangannya, lupakan saja, saya tahu betapa serius dampaknya. Saya akan menimbangnya dengan baik dan tidak membicarakannya di mana-mana. Anda bisa melakukannya sendiri. Sepanjang malam, Xia Tong sedikit gila. Saat mencuci piring, mangkuk porselen pun tidak sengaja pecah. Gu Haoran, yang sedang bermain-main dengan Xia Guoguai di ruang tamu, mendengar suara itu dan mendatanginya, mengapa kamu begitu ceroboh? Aku akan melakukannya. Dia mendorongnya menjauh. Pria itu membungkuk, mengambil pecahan porselen satu persatu dan membuangnya ke tempat sampah. Lalu dia memakai sarung tangan plastik dan mencuci piring. Xia Tong di sisinya, agak sesak, menarik sekali ini. Gu Haoran berkedip padanya, saya datang ke sini setiap hari untuk makan dan minum. Jika saya tidak melakukan sesuatu, itu terlalu kurang ajar. Xia Tong bergumam, kamu sangat kurang ajar. Apa? Gu Haoran mendekatkan telinganya ke bibirnya, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengar, aku tidak mendengar. Xia Tong mendorongnya sambil tersenyum, jika kamu ingin mencucinya, seriuslah. Petik 2. Tapi apa? Gu Haoran berkata dengan salah, kamu berdiri di sampingku, aku tidak bisa tenang. Mengapa kamu tidak menghadiahiku dengan ciuman? Petik 2. Xia Tong, jika kamu tidak serius, aku akan pergi. Petik 2. Yah, jangan. Dia meraihnya dan berkata dengan menyedihkan, Tong Baoer. Xia Tong memandangi gelembung-gelembung yang penuh gelembung di lengan bajunya, dan suara gemuruh tabrakan, Gu Haoran. Petik 2. Hei, hei. Dia membuka tangannya sambil tersenyum dan terlihat dalam suasana hati yang baik. Dia marah pada celemek yang tergantung di pintu kaca dapur dan berkata, Tong Baoer, bantu aku memakainya. Xia Tong menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, aku akan mendapatkan cukup makanan dan pakaian sendiri. Apa kamu yakin? Dia mengangkat alisnya. Xia Tong melihat gelembung tangan pria,
dan setelan buatan tangan yang sangat mahal yang dia lihat di akhir. Dia akhirnya tidak punya pilihan selain berkata, "Baiklah, baiklah." Dia melepas celemeknya, berjalan ke arah Gu Haoran dan berkata, "Turunkan kepalamu." Dia menekuk lututnya dan melakukan apa yang dia katakan, dengan leher bersih di bawah kepala menunduk. Kulit gandum di lampu dinding, lingkaran cahaya redup. Siatong berjinjit dan mengalungkan celemek di lehernya. Kemudian dia melingkarkan rok itu di pinggangnya yang kuat dan mencoba mengikatnya. Di depannya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluknya erat. Siatong tertegun sejenak, jadi dia memeluknya. "Mengapa kamu tidak kembali bekerja?" Dia berkata dengan kaku. Siatong lupa mendorongnya menjauh, "Saya berjanji pada Nona Sen bahwa saya akan menjaganya selama ini. Selain itu, dia tidak punya alasan untuk kembali ke posisinya semula. Jangan khawatir tentang begitu banyak kantor. Saya siap untuk Anda. Jika itu Joey, saya akan membantu Anda mengatakan." "Tidak," Siatong menghentikannya, "Gu Haoran, aku tidak ingin menjadi seperti ini." Dia mendorongnya menjauh, "Ada cukup banyak rumor tentang kita di perusahaan. Saya tidak ingin membuat masalah lagi. Saya tahu apa yang Anda inginkan, tetapi di kantor dengan pemandangan langit itu, Anda masih. Tapi aku ingin melihatmu." Dia menyelanya dengan suara rendah dengan sedikit menyihir, "Siatong, aku ingin melihatmu setiap hari dan melihatmu di sisiku. Jika itu karena rumor itu tidak akan terjadi, tidak masalah. Aku tidak peduli. Aku bahkan bersedia membuat rumor ini menjadi nyata." Melihat matanya yang tegas dan penuh kasih sayang, Siatong tiba-tiba bingung, "Gu Haoran, kenapa kamu menyukaiku? Aku tidak cantik, aku tidak memiliki keluarga yang baik, aku bahkan tidak memiliki pekerjaan yang layak, dan aku bahkan punya seorang putri." Dia berhenti sejenak, "Mengapa kamu menyukaiku seperti ini?" Gu Haoran terkekeh, "Pertanyaan apa yang kamu ajukan? Apakah kamu memerlukan alasan untuk menyukainya?" "Tentu saja." Siatong mengangguk, "Cinta yang terlalu buta, aku akan merasa terlalu nihilistik, tidak nyata dan tegas." "Baiklah, aku akan memberitahumu." Dia berkata, "Aku hanya menyukai kamu yang tidak cantik, keluargamu yang tidak lengkap, pekerjaan bebasmu, dan putrimu yang cantik." Dia memandangnya sambil tersenyum, "Apakah alasan-alasan ini cukup kuat?" Siatong terkekeh, "Aku sangat mengagumimu." Dia memeluknya lagi dan berkata, "Jadi, Tong Bauer, kamu setuju denganku? Kamu lihat mata kecilku yang tegas." Kemudian Siatong membuka tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Bu, apakah kamu berdansa dengan Gu Su?" Siatong terkejut dan mendorong Gu Haoran menjauh. Karena malu untuk meluruskan rambutnya, Gu Haoran membungkuk untuk menyentuh kepala sayang kecil, "Aku sedang berdiskusi dengan ibumu, apakah lebih baik memberikan adik laki-laki atau perempuan pada sayang kecil?" "Ah, benarkah?" Mata si Guai tiba-tiba berbinar. Dia sudah lama ingin mempunyai gagasan untuk diperkosa oleh adik laki-laki Zheng Tai. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyanjung dan meraih lengan baju Gu Haoran, "Jagung, aku ingin memiliki adik laki-laki Zheng Tai." Gu Haoran menahan senyumnya dan menepuk pundaknya, "Jangan khawatir, selama ibumu setuju, akan ada kapan saja." Mengatakan juga ke samping sedang merokok sudut mulut Siatong, "Hei senyuman, wajah penuh sempit." Melihat Guai yang puas, Siatong berkata dengan dingin, "Sepertinya aku akan memisahkannya darimu di masa depan, jika tidak, kamu mungkin menyebarkan sesuatu yang tidak sehat padanya." "Tidak masalah, dia akan mengetahuinya suatu hari nanti. Aku sedang melakukan pendidikan seks terlebih dahulu." Siatong tersenyum, "Ini benar-benar merepotkanmu. Di antara kita," dia mengusapnya dengan samar, "kamu harus bersikap sopan." Siatong pingsan, "Pintunya ada di sana. Gu Haoran, kamu bisa keluar setelah selesai mencuci piring." Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa penuh arti. Dia pergi ke kolam dan melanjutkan mencuci piring, "Kamu akhirnya memiliki ekspresi. Tahukah kamu bahwa sebelum malam ini, kamu selalu terlihat bingung, dan tidak ada ekspresi di wajahmu?" Dia menoleh ke arahnya, dengan sentuhan kehangatan di matanya, "Maukah kamu menceritakan masalahmu padaku? Mungkin aku bisa membantumu." Siatong tercengang. Awalnya, dia hanya membuat lelucon yang tidak masuk akal, hanya untuk membuatnya bahagia. Ternyata dia sudah melihat semua yang ada di wajahnya. Tempat terlembut di hatiku sepertinya terkoyak oleh sesuatu. Siatong harus mengakui bahwa dia sangat tersentuh. Diam-diam pergi ke sisinya,
mengambil mangkuk yang baru saja dicucinya, dan menyekanya dengan hati-hati. Bisakah aku benar-benar mempercayaimu? Dia bertanya. Kamu bisa mencobanya. Dia tersenyum padanya, samar-samar merasakan nafas lembut. Siatong merenung sejenak, jika kamu punya teman, kamu akan menikahi tunangannya. Tetapi pada malam pernikahan, kamu menemukan bahwa tunanganmu sedang mengandung anak dari pria lain. Maukah kamu memberitahu temanmu? Temanku adalah Qin, dan pacarmu adalah Joey. Dia menebak sebuah kata. Siatong mengangguk tak berdaya, iya. Kemudian dia dengan waspada mengingatkannya, kamu tidak boleh memberitahu orang lain tentang masalah ini. Siatong, apa menurutmu aku bodoh? Dia menekan keningnya dan berkata, Joey adalah artis di perusahaanku. Apakah aku cukup bodoh untuk membocorkan berita yang jelas-jelas berdampak buruk bagi Joey? Siatong mengusap keningnya, apa yang dia katakan juga. Dia terus bertanya dengan gigih, maukah kamu memberitahu teman itu? Qin banyak. Pertama-tama, Qin banyak. Aku bukan temanku, jadi tidak masalah bagiku anak siapa yang sedang dikandung pacarnya. Kedua, meskipun dia adalah temanku, aku tidak akan banyak bicara. Mengapa? Siatong terkejut. Kamu bodoh. Gu Haoran berkata, tidakkah kamu tahu bahwa laki-laki adalah makhluk paling terhormat di dunia? Jika temanku datang untuk memberitahuku bahwa tunanganku tidak hanya memberiku topi hijau besar, tapi juga punya anak orang lain, apa menurutmu aku akan berteman dengan teman ini? Aku hanya akan merasa dia telah membuatku malu, dan aku tidak akan pernah terlibat lagi. Petik 2. Memang benar, Siatong mengangguk, dan kamu tidak hanya akan kehilangan teman ini, tetapi kamu juga dapat membangkitkan kebencian pada tunangannya. Jika tunangan ini kebetulan memiliki latar belakang yang begitu kecil, kamu tidak takut dibunuh olehnya. Siatong menciutkan lehernya karena ketakutan. Jadi kalau menyangkut hal seperti ini, diam adalah solusi terbaik. Siatong memandangnya dengan kagum, Gu Haoran, untuk pertama kalinya aku menemukan bahwa kamu tidak hanya bisa bermain-main dengan mulutmu, tetapi juga memiliki beberapa ide pada saat kritis. Tentu saja, dia mengangkat alisnya dengan bangga. Tiba-tiba, Siatong memikirkan sebuah pertanyaan lagi, ragu-ragu, tidak tahu apakah harus meminta ekspor. Jika kamu punya yang lain, minta saja segera. Dia melihatnya sekilas. Siatong bertanya, Gu Haoran, apakah kalian para pria memiliki lebih atau kurang girl kompleks, seperti gadis muda? Gu Haoran memandangnya dengan makna yang dalam, saya tidak tahu apakah orang lain memilikinya plot seorang gadis, tapi aku yakin aku tidak memilikinya. Mengapa? Jawabannya sederhana, dia mendekatinya sambil tersenyum, aku baru saja jatuh cinta dengan seorang wanita muda. Jadi aku, seorang wanita muda yang kompleks. Untuk waktu yang lama, Siatong mulai mengerti dan melompat dengan marah, Gu Haoran, aku tidak seperti wanita muda lagi. Di malam hari, Gu Haoran menyelesaikan pekerjaannya dan melihat arlojinya. Bayangkan menunggu bertemu wanita itu lagi, sudut mulut tanpa sadar akan memunculkan senyuman kenikmatan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu luar kantor. Dia dengan santai bersandar di kursi di belakangnya, masuk. Sekretarisnya Suya, Tuan Gu, seorang reporter berkata sangat mendesak untuk menemukan Anda. Dia meletakkan penanya dan berkata, baiklah, biarkan dia masuk. Apakah itu difoto? Di sebuah bar, Siatong terkejut, hari itu, tidak ada seorang pun di tempat parkir bawah tanah, bagaimana bisa difoto? Gu Haoran mendorong CD di depannya, hari ini, seorang reporter dari sebuah mingguan tiba-tiba mendatangi saya dan berkata bahwa dia kebetulan berada di tempat parkir pusat perbelanjaan hari itu dan melihat pemandangan yang sangat menarik. Lalu saya menyerahkan ini CD untuk saya. Ketika saya melihatnya nanti, itu adalah adegan Joey sedang bernegosiasi dengan seorang pria di sudut tangga di tempat parkir, yang difoto dengan lengkap dan jelas. Bagaimana itu bisa terjadi? Bayangkan hari itu di mobil, melantunkan permohonan putus asa dan tak berdaya, Siatong gelisah. Jika CD ini benar-benar beredar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak hanya status Shen Yin sebagai Ratu Surga, yang telah dipertahankan selama lebih dari 10 tahun, akan runtuh dalam semalam, ini akan memiliki pengaruh besar pada Qin Muci dan bahkan Kaisar Sheng, tetapi sebagai perusahaan ekonomi Shen Yin, NES juga tidak dapat dipisahkan. Jangan khawatir, dia menepuk pundaknya, ini tidak seburuk kamu, memikirkan. Hanya reporter yang memotret tempat parkir hari itu, dan tidak ada orang ketiga yang menyaksikannya.
Saya sudah mengeluarkan uang untuk membeli semua CD yang ada di tangannya, jadi selama tidak ada kecelakaan jangan sampai bocor. Sia Tong mendengar kata-kata itu, dan hatinya yang panik menjadi tenang, itu bagus. Dan dengan penuh syukur berkata, terima kasih banyak. Dia tertawa, saya membantu Anda juga membantu diri saya sendiri, belum lagi terima kasih. Kemudian, dia mendorong semua CD di depannya, sekarang saya akan memberikan semua buktinya. Apa yang harus saya lakukan? Kamu bisa melakukannya sendiri. Sia Tong mengangguk, hal semacam ini tidak bisa disimpan untuk sementara waktu. Aku akan menghancurkannya ketika aku kembali lagi nanti. Dia menatapnya dengan penuh arti, tidakkah kamu meninggalkan satu untuk masa depan? Sia Tong terkejut, tetap di sini untuk melakukan apa? Gu Haoran menggelengkan kepalanya tanpa daya, Anda sama sekali tidak memahami hukum kelangsungan hidup masyarakat ini. Anda tidak bisa menyakiti, tapi Anda tidak bisa bersikap defensif. Lalu dia menghela nafas, karena kamu sangat percaya padanya, lakukan sesukamu. Sia Tong memandangnya, beberapa tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia memasukkan CD satu persatu ke dalam tasnya dan mengangguk dengan bingung. Dalam sekejap mata, itu adalah hari di mana Shen Yin dan Qin Mucai bertunangan, karena ini hanya pertunangan, Shen Yin tidak ingin terlalu megah. Undang saja kerabat dan teman kedua belah pihak serta beberapa rekan untuk bersiap menggelar upacara kecil-kecilan di Villa Huyuan. Pagi-pagi sekali, Shen Yin berganti pakaian yang telah disiapkan, dan didandani oleh penata rias profesional. Kemudian dia naik mobil menuju ke Villa Huyuan. Sia Tong menemaninya. Melihat dia tampak sangat gugup, dia menyerahkan susu panas yang dibelinya di pagi hari dan tidak sempat meminumnya. Minumlah sedikit, ini memiliki efek menenangkan. Dia mengambilnya dan memegangnya di tangannya, terima kasih. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih setengah jam, mobil sampai di tempat tujuan. Upacara pertunangan diadakan di halaman luar ruangan hijau yang penuh dengan balon, bunga, dan pita berbentuk hati berwarna merah muda. Merpati berhenti di tempat teduh untuk mematuk, mengepakkan sayapnya ke angkasa. Matahari pagi dan langit biru saling memantulkan, membentuk gambaran yang sangat indah. Mobil pengantin berhenti di salah satu ujung karpet merah. Qin Mucai sudah mengenakan jas putih dan mengeluarkan nyanyian itu dari mobil. Saat matanya menyentuh Sia Tong pada co-driver, alisnya berkerut dan berbalik. Qin Hansheng, Tang Zhenbang dan wanita lembut lainnya berdiri di ujung lain karpet merah, tersenyum dan melihat pasangan datang saat itu. Setelah pagi yang sibuk, Sia Tong merasa sangat lelah. Sambil membungkuk di tengah kerumunan yang sibuk, saya hanya berharap menemukan kursi kosong untuk beristirahat. Saya tidak tahu siapa yang mendorong saya. Sia Tong tidak stabil, tanpa ampun tertinggal, tumitnya juga tanpa sadar menginjak kaki seseorang. Jangan dipikir-pikir, Sia Tong bisa membayangkan betapa menyakitkannya orang itu saat ini. Sepasang sepatu hak tinggi di kakiku 10 cm. Dalam kepanikan, Sia Tong dengan cepat berbalik untuk meminta maaf, aku tidak bermaksud. Penglihatannya terangkat, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan tiba-tiba muncul benda kecil murni di depannya. Yan, tiba-tiba sebulan belum bertemu Sujika. Di luar dugaan Sia Tong, senyuman lembut gadis itu menghilang. Dia tidak memandangnya selama setengah detik dan menatap ke suatu tempat di kejauhan. Ada semacam ekspresi menyesakkan di wajahnya, gelap, acuh tak acuh, sedikit aneh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sia Tong merasakan ancaman dan teror total. Sia Tong mengikuti matanya untuk melihat, intinya saat ini di karpet merah, cincin pertukaran kebahagiaan, Shen Yin dan Qin Mucai. Di tengah tawa, entah siapa yang tiba-tiba menangis ngeri, mengapa gaun pengantin wanita begitu merah? Ada darah, apakah ada darah di kaki Nona Shen? Lalu terjadilah kekacauan, pengantin wanita lewat keluar, pingsan. Sia Tong ragu-ragu untuk berbalik, hampir tidak bisa mempercayai matanya. Di karpet merah, Qin Mucai tiba-tiba memeluk nyanyian pingsan itu dengan wajah tegang dan pergi ke mobil tidak jauh. Dan di jalan yang dilaluinya, setetes demi setetes darah bertebaran, melahap semuanya. Membuat suasana kacau, juga dipenuhi darah kental. Apa yang terjadi? Bagaimana jadinya setelah beberapa saat? Sia Tong terkejut, dan pikirannya kacau. Dia bergegas mengejar mobilnya, samar-samar merasa keadaannya tampak semakin buruk. Di kursi belakang mobil, saya terbangun beberapa kali karena kesakitan. Tiap bangun tidur,
Aku terus teriak, Muci sakit. Rambut panjang yang tadinya hitam dan selembut sulur juga kusut, menempel di pipi sampingnya yang berkeringat dingin, semakin banyak lapisan wajah yang setipis kertas. Siatong setengah memeganginya, suatu saat juga bingung. Pada gaun yang disentuh tentakelnya, sudah banyak cairan sutra amis. Dia tahu apa itu, tapi dia tidak berani melihat ke bawah. Hanya bisa terus menenangkan bahunya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Qin Muzi, yang mengemudikan mobil, menoleh ke belakang beberapa kali. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, tubuhnya yang tegang dan wajahnya yang pucat masih bisa merasakan ketegangan batinnya. Mobil itu melaju sedikit dan berkata, "Oh." Sambil mengerang, Siatong dengan cepat berkata, pelan-pelan, "Dia sakit." Qin Muci mengangguk, dan mobilnya sedikit melambat. Setengah jam kemudian, Shen Yin didorong ke ruang operasi. Ada ketegangan dan ketertiban di dalam pintu, serta keheningan dan kedamaian di luar. Setelah beberapa saat, Qin Hansheng, Tang Zhenbang dan Ibu Shen Yin, Shen Anrong juga tiba di rumah sakit. "Ada apa? Ada apa dengan Yin Yin?" Wajah lembut Shen Anrong hampir roboh. Dia meraih rok Qin Muci dan berkata, "Apa yang telah kamu lakukan pada keluarga kami? Mengapa dia berdarah? Mengapa dia pingsan?" Qin Hansheng menghentikannya, "Ibu Qin, kami tidak tahu apa yang terjadi pada Nona Shen, tunggu sampai dokternya keluar." Tang Zhenbang menggendong istrinya, "Tuan Qin benar. Kita tunggu kabar dokternya dulu." Siatong mencium ucapannya, tanpa sadar mengangkat Mou, penasaran ke arah pria bernama Tang Zhenbang itu untuk melihatnya. Pada wajah pria yang sedikit bertato itu, wajahnya tampak cemas, namun kegelisahan itu hanya tarikan kaku antara kulit dan daging, bukan ke hati, mata adalah aliran ketenangan. "Siatong Zheng, jangan bersenang-senang. Beginilah cara seorang pria kejam, yang baru saja dimasukkan ke dalam bangsal seorang wanita yang masih mengandung anak-anaknya sendiri, kemungkinan besar akan menghadapi ancaman nyawa dan ketidakpastian. Tapi dia baik, penampilannya acuh tak acuh. Terlihat di dalam hati saya sungguh kejam dan aneh." Siatong tidak merasa kedinginan untuk beberapa saat, dan mulai merasa tidak nyaman untuk bermeditasi di bangsal. Qin Muzi tidak berbicara sejak awal. Dia duduk di kursi kayu di koridor rumah sakit. Kepalanya sedikit ditopang oleh dua tangan, dan ibu jarinya dengan lembut meremas pelipisnya. "Minumlah air, kamu kelihatannya tidak sehat." Sepasang tangan dimasukkan secara miring ke samping tubuh, dan ada sebotol air di depannya. Qin Muci mendongak dan melihat bahwa itu adalah Siatong, yang alisnya terkunci ringan seperti pedang. Sepertinya dia telah membeku selama ribuan tahun. Ketika wajahnya tanpa ekspresi, dia bisa melihat bahwa dia ketakutan. Dia tampak jauh lebih kurus akhir-akhir ini. Kulitnya kurang selapis darah, dibandingkan kepala lampu pijar yang menyilaukan, lebih pucat. Warna hijau muda di bawah mata begitu tebal sehingga tidak bisa menipu orang sama sekali. Siatong tidak tahu caranya, tiba-tiba terasa sakit. Faktanya, dia adalah orang yang paling polos dari semuanya, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana dengan beberapa kata. Tidak ada cara untuk membicarakannya. Melihatnya tidak bergerak selama setengah hari, Tong Xiaosu musim panas digantung. Pada saat ini, pintu ruang operasi dibuka dengan keras, dan seorang dokter paruh baya keluar. Dengan tatapan muram, ia bertanya, "Siapa anggota keluarga pasien?" "Saya." Shen Anrong dan Tang Zhenbang berdiri pada saat bersamaan. Qin Muci juga mengambil langkah maju, "Saya tunangannya, apa yang bisa saya katakan?" Dokter mengangguk, melepas sarung tangannya, dan menyerahkannya kepada perawat di sampingnya, "Datanglah ke kantor saya bersama." Siatong meraih Qin Yan dan berkata, "Bolehkah aku pergi bersamamu?" Dia memikirkannya dan mengangguk. Di kantor, dokter parubaya itu duduk dengan ekspresi bermartabat. "Dokter, apa yang terjadi? Mengapa Yin Yin tiba-tiba berdarah dan pingsan?" "Sebelumnya sangat baik." Shen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Kami baru saja menemukan obat bernama tablet mifepristone pada ibu hamil," kata dokter. "Kami menduga itu." Tablet mifepristone, mendengar beberapa kata, Qin Muci berjalan maju beberapa langkah, matanya agak tajam. Dia juga memiliki sedikit ilmu kedokteran klinis di masa lalu, jadi dia jelas tentangnya, efek dari beberapa obat yang biasa digunakan. Kalau tidak salah ingat, mifepristone adalah sejenis antiprogesteron yang dapat mengakhiri kehamilan, mencegah implantasi, menginduksi menstruasi dan lain sebagainya. Singkatnya, itu adalah obat aborsi.
Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Siatong di belakangnya. Matanya setajam elang. Siatong menatap punggungnya dengan dingin. Tidak bisa menahan diri untuk mundur. Seorang perawat tiba-tiba mendorong pintu dan masuk, terlihat sangat khawatir. Dia berteriak, 807 pasien di unit perawatan intensif terbangun. Sekarang mereka sangat bersemangat dan menghancurkan banyak hal. Silakan pergi dan lihat. Qin Muci mendengar pidato dan menatapnya selama setengah detik. Lalu dia melepaskan dan melangkah keluar. Xia Tongfu bersandar di dinding di belakangnya, jantungnya bergetar karena tegang. Tablet Mifepristone, administrasi, aborsi. Tidak punya anak, bagaimana bisa? Keluar dari sini di bangsal, dia menangis dengan air mata mengalir di wajahnya. Begitu dia melihat seseorang muncul, dia menghancurkan segala sesuatu yang bisa dihancurkan. Air mata bercampur dengan kosmetik bermutu tinggi, membasahi seluruh wajah, membuat wajah halus aslinya berubah secara misterius. Semua perawat dilarikan ke pintu di sampingnya, sedikit bingung. Apa masalahnya? Begitu Kinmu, yang baru saja datang dari kantor, muncul di pintu bangsal, tangisannya yang dalam menjadi semakin serak, aku ingin sekali. Dia menangis dan mencoba merobek tetesan itu, di punggung tangannya dan bangun dari tempat tidur, tapi dia melambai dan menahannya, Joey. Dia menenggelamkan wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Muci. Wajah Shen Yin sudah berubah menjadi berkaca-kaca. Dia bergegas ke pelukannya dan terisak, anak itu telah pergi. Apa yang harus dilakukan? Anak-anak kita telah pergi. Aku ingin. Qin Muzi membelai sedikit tangan rambut panjangnya, lalu menghiburnya dan berkata, jika kamu tidak punya itu, kamu tidak memilikinya tidak masalah. Kita akan punya lebih banyak Joey. Kita akan punya anak lagi. Siatong berjalan ke pintu dan melihat pemandangan yang penuh kasih sayang. Pria itu memiliki wajah samping yang sangat tampan, mengenakan setelan putih upacara pertunangan di pagi hari, setengah duduk di samping tempat tidur, memegang pinggang ramping wanita cantik di pelukannya, dan terus-menerus berkata, kita akan punya anak lagi, akan ada anak lagi. Gambar itu sungguh indah, meskipun Siatong menolak keras, tapi harus mengakuinya. Dia tidak berani melangkah lebih jauh karena takut dia akan menjadi penyusup paling hina dan menghancurkan pemandangan menakjubkan itu. Berbalik, dia hendak pergi, tapi tiba-tiba terdengar teriakan. Shen Yin sepertinya baru saja melihatnya, dan wajah cantiknya yang terluka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Dia mengulurkan tangan ke arah Siatong dan berkata, kamulah orangnya. Kamu yang membunuh anakku, itu kamu ah. Dengan gemetar, dia membenamkan wajahnya di telapak tangannya dan hampir menangis. Muci, jangan biarkan aku melihatnya, biarkan dia pergi. Lepaskan dia, aku tidak ingin melihatnya, aku tidak ingin melihatnya, aku tidak mau melihatnya, aku tidak mau. Joey, Qin Muci memegang bahunya, apa yang terjadi? Katakan padaku, kau lepaskan dia, biarkan dia pergi dulu. Nyanyian itu terus bergetar selama beberapa saat, momen. Mata merahnya penuh kepanikan, wajah pucatnya sedikit biru dan ungu, dan ada sedikit abu hitam di antara biru dan ungu itu, singkatnya, itu sangat menakutkan. Siatong baru saja terjadi karena situasi yang tidak terduga, tertegun. Dia apa yang dia bicarakan? Anak apa yang dia lakukan? Dia, apa yang kamu bicarakan? Akhirnya, Qin Mucai berdiri, terlihat sedikit lelah, dan berkata kepada Siatong di depan pintu, Joey sangat bersemangat. Kamu keluar dulu. Pikiran Siatong berdengung, mengangguk dan mundur. Seluruh tubuh bergetar hebat, dan rasa takut yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di lubuk hatiku. Siatong memaksakan dirinya untuk meringkuk di kursi di koridor rumah sakit, memegang lutut dengan kedua tangan. Bagaimana caranya? Atau kedinginan, seluruh tubuh terus bergetar. Ternyata hatiku dingin. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba untuk tetap hangat, itu sia-sia. 20 menit kemudian, pintu bangsal dibuka paksa, dan Qin Mucai keluar. Siatong mengangkat kepalanya dan langsung menyentuh matanya yang dingin. Dia menariknya dari kursi dan berkata, ikuti aku. Tunggu sebentar, Siatong ingin mengambil sepatu hak tinggi di tanah, tapi kekuatan di antara pergelangan tangannya terlalu besar. Dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Dia hanya bisa melihat sepatu hak tinggi itu semakin menjauh darinya dan perlahan menghilang dari pandangannya. Itu satu-satunya sepatu hak tingginya. Qin Mucai mendorongnya ke bangsal yang kosong, lalu membanting pintu. Selangkah demi selangkah menuju pendekatannya, Siatong Zeng berlari kembali,
sampai pergi ke jendela, mundur tanpa mundur. Samar-samar, dia sepertinya mengerti dari mana kemarahannya berasal. Dia mendorongnya ke sudut dan menarik napas dalam-dalam, seolah mencoba menenangkan dirinya. Apakah Joey makan atau minum sesuatu di pagi hari? Siatong menggelengkan kepalanya, tidak, Nona Sen sangat gugup di pagi hari dan tidak bisa makan. Matanya tiba-tiba dalam, Siatong, kamu bohong. Dia meletakkan tangannya di dinding di sisi kirinya dan membungkuk. Bayangan hitam itu menguncinya seperti sangkar, Siatong, kamu bohong, apa yang ingin kamu sembunyikan? Aku, tidak ada dua kata yang terucap, tapi Siatong tertegun. Terlintas dalam benaknya bahwa dia memang telah memberikan sesuatu di pagi hari. Susu, ya, sebelum pergi, dia melihat dia sangat gugup dan memberinya sebotol susu panas. Tetapi, Siatong mengangkat matanya dan tiba-tiba menyentuh tatapan mencemooh Qin Mucai, bagaimana? Akhirnya aku ingat, Siatong merasa perlu untuk menjelaskan, Qin Muzi, aku memang memberikan sebotol susu kepada Shen Yin, tapi aku hanya berpikir dialah yang memberikannya, sangat gugup karena kebaikan. Saya memberinya sebotol susu panas untuk menenangkan suasana hatinya. Menenangkan, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu memasukkan bubuk tablet mifepristone ke dalam susu terlebih dahulu, dan kemudian mencari kesempatan untuk memberikan susu itu kepada Joey dan melihatnya meminumnya. Lalu, Qin banyak aku tidak. Siatong memotongnya dengan penuh semangat, kenapa aku harus melakukan ini? Apakah bayi dalam perut Nona Sen ada hubungannya denganku? Apa gunanya aku menyakitinya dengan sengaja? Bagus, Qin Muci tertawa, alasannya sama seperti saat kamu berbuat salah padaku. Siatong membeku, apakah menurutmu aku cemburu? Dia menegangkan bibirnya dan tidak berbicara, yang setara dengan persetujuan. Siatong memiliki keinginan untuk tertawa. Apa, aku membuatmu terdiam? Tanda tanya. Tong, sebelum aku memintamu membuat alasan, bisakah kamu memikirkan alasan yang lebih masuk akal? Qin Muci menyindir, Joey selalu begitu menyayangi anak ini. Apakah dia gila atau bodoh? Apakah dia akan pergi sendiri? Siatong tidak bisa mendengarnya, dan hampir berkata, itu karena. Ketika dia berhenti, sebuah ide luar biasa tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah ini akan menjadi jebakan dari awal hingga akhir? Memikirkan percakapan antara Shen Yin dan Tang Zhenbang di garasi bawah tanah hari itu, Siatong tiba-tiba merasakan pencerahan yang mendalam. Jelas sekali bahwa Shen Yin sedang mengandung anak Tang Zhenbang. Dia hanya ingin menggunakan anak ini untuk menikahi Qin dan kemudian melawannya. Akibatnya, Tang Zhenbang mengancamnya untuk menjaga bayinya. Dia takut membantu setelah melahirkan bayinya. Qin Mucai mencari tahu apa yang terjadi pada tahun itu. Jadi dia meminum obat aborsi, tapi dia memberikan semuanya padanya. Memikirkan hal ini, Siatong sepertinya telah dipukuli dengan keras, menyakitkan, dan beracun. Jika itu, masalahnya, dia harus mengakui bahwa itu adalah rencana yang brilian. Anda dapat menghilangkan rasa sekering di perut Anda yang dapat menyebabkan bencana kapan saja, Anda juga dapat menjelaskan penganiayaan terhadap Tang Zhenbang, Anda juga bisa membuang kotoran padanya dengan cara menghilangkan duri di dagingnya, akhirnya, kamu bahkan bisa berpura-pura menjadi menyedihkan di depan Qin Muzi dan memperjuangkan simpati. Mungkin Qin Muci akhirnya mengasihani penderitaannya, bahkan jika dia tidak memiliki anak, dia akan tetap menikahinya. Pintar sekali. Langkah ini sungguh kejam dan beracun. Aku meremehkannya sebelumnya. Karena apa? Mata Qinmu menyipit. Karena, Siatong melihat emosi di depannya, hanya bisa menahan kebenaran untuk menelannya kembali. Tidak, belum. Ini bukan waktu yang tepat. Tindakan Shen Yin sangat kejam. Itu benar-benar memotong jalan baginya untuk menghilangkan kepolosannya. Tidak ada anak. Sekarang tidak ada kebenaran yang membuktikan bahwa anak itu milik Tang Zhenbang. Bahkan jika dia mengatakannya sekarang, Qin Muzi tidak akan mempercayainya. Dia bahkan akan berpikir bahwa dia sengaja menyiramkan air kotor ke Shen Yin untuk menghilangkan rasa bersalahnya. Tidak ada, Siatong menunduk, penjelasanku seperti ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu tidak percaya, aku tidak bisa menahannya. Padanya, lalu berhenti dan berkata, botol susu di dalam mobil masih ada. Saya akan pergi ke Niseng untuk tes. Saya akan mencari tahu apakah itu obat Anda atau bukan. Siatong memanggilnya, Qin banyak aku. Dia berhenti dan tidak melihat ke belakang. Kamu tahu, aku sangat membenci Siatong. Jika masalah ini diketahui, sebenarnya bukan aku yang meracuninya,
tapi kamu telah berbuat salah padaku sekarang. Dalam hidupku, aku tidak akan ada hubungannya denganmu, Qin banyak. Petik 2. Selama beberapa hari berturut-turut, berita utama semua surat kabar di kota A dicetak dengan pesan berikut, Tianhou Shen Yin mengalami keguguran pada hari pertunangannya, dan diduga dia telah diracuni oleh seorang pengasuh bermarga Xia. Fans banyak berdiskusi, kolega dan teman-teman di belakang menyodok sedikit alam tidak akan kurang. Xia Tong untuk pertama kalinya merasakan bahwa tanpa pekerjaan Nes, sepertinya tidak buruk. Setidaknya sekarang dia tidak perlu terluka oleh gosip di belakangnya. Hari-hari ini, dia terlihat seperti biasa merawat Xia Guai, karena kurangnya pekerjaan, dia menjadi sangat santai. Satu-satunya hal yang saya pikirkan setiap hari adalah jenis makanan apa yang akan saya beli dan jenis makanan ringan apa yang akan dibuatkan untuk Anda. Meski sepele, namun ia harus mengakui bahwa dengan keadaan hidup seperti itu, ia sangat puas. Dulu, ketika dia bertemu sesuatu, dia selalu mencari Yi Xuechang untuk pertama kalinya seperti gadis yang ketakutan. Tapi sekarang Yi Xuechang telah berada jauh di Australia di seberang lautan, dan dia secara bertahap mulai tumbuh dewasa setelah mengalami hal-hal ini. Itu keren. Dalam sekejap mata, sebuah kota akan memasuki musim dingin. Setelah 10 hari tidak aktif, Xia Tong memutuskan untuk memulai lagi dan mencari pekerjaan lain. Memang menyenangkan tinggal di rumah, tapi itu bukan solusi jangka panjang. Masalah praktis pertama adalah dia membutuhkan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Suatu hari, dia berdiri di pinggir jalan dengan koran perekrutan, melihat ke bawah. Tiba-tiba terdengar suara, Xia Tong. Xia Tong mengangkat kepalanya dengan ketakutan dan tiba-tiba melihat wajah Shen Yin. Seperti biasa, dia mengenakan kacamata hitam lebar yang hampir menutupi separuh wajahnya dan melukis riasan halus. Meski begitu, Xia Tong masih bisa melihat wajahnya yang sangat pucat hingga hampir tidak memiliki warna. Darah, aborsi 10 hari lalu, dampaknya masih ada. Shen Yin memandangnya, matanya yang acuh tak acuh tidak bisa melihat emosi apa, menunjuk ke kedai kopi di belakang, bisakah kita ngobrol? Xia Tong berkata, sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Nona Shen. Jika Anda di sini untuk pamer kepada saya minta maaf. Saya sibuk, saya rasa tidak ada yang perlu dibanggakan. Shen Yin berkata dengan dingin, Xia Tong, saya dibius, saya kehilangan anak saya, dan saya adalah korban dari semua ini. Sekarang saya ingin berbicara dengan Anda, si pembunuh, tapi dikatakan sombong. Xia Tong, apakah pikiranmu normal? Xia Tong memandangnya dan hampir tertawa. Saat ini, apakah wanita ini harus berpura-pura? Apakah dia tidak merasa lelah? Dia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Dia berbalik dan ingin pergi. Dia berkata, laporan pemeriksaan botol susu sudah keluar. Kedokteran forensik telah memastikan bahwa sisa susu di dalam botol dan mulut botol mengandung bubuk tablet mifepristone. Oh, benarkah? Xia Tong berkata sambil tersenyum, itu benar-benar kerja keras bagi Anda. Ini adalah layanan terpadu untuk menanam dan membingkai. Siapa yang Anda cari untuk melakukannya? Mereka sangat berhati-hati dan memiliki kebaikan artinya. Tolong perkenalkan aku lain kali. Xia Tong. Shen Yin menunduk, mengapa kamu selalu berpikir bahwa aku sendiri yang membunuh anak ini? Bukan begitu. Xia Tong menyeringai. Dia melangkah ke arah yang berlawanan. Shen Yin tiba-tiba membuka mulutnya di belakangnya. Suaranya ringan namun tegas. Hari itu, kamu memberitahuku di dalam mobil bahwa ketika anak dalam perutku tahu bahwa dia hanyalah alat bagiku untuk menikah, dia akan bersikap sangat dingin. Kamu bertanya padaku, ketika aku meninggalkannya, apakah aku akan sangat enggan? Petik 2. Waktu itu aku belum bisa menjawab. Karena dalam pikiranku, anak ini selalu berwujud alat. Karena dia, aku bisa lebih dekat dengan Muzi, karena dia, aku bisa menikah dengan keluarga Qin, karena dia, Muzi bisa menatap mataku. Aku tidak pernah memikirkan bagaimana perasaanku ketika aku kehilangan dia suatu hari nanti. Xia Tong berbalik dan menatapnya dengan mata yang rumit. Kemudian, aku benar-benar merasa rasa sakit yang menyayat hati, yang membuatku tak ingin lagi mengalaminya untuk kedua kalinya. Pagi itu, saat aku memperhatikan aliran darah di bawah tubuhku, tiba-tiba aku menyadari bahwa aku sungguh tidak ingin menyerahkan anak ini. Aku gila ingin menyelamatkannya, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Saya tidak bisa menyelamatkannya. Di meja operasi,
Aku melihat para dokter memegang pisau bedah yang dingin dan melihat daging dan darah yang hangat keluar dari tubuhku. Dia, tiba-tiba tersedak, itu anakku. Itu anakku satu-satunya. Xia Tongning mengerutkan kening, menatap wajahnya setiap menit dengan perubahan kecil, ingin mengetahui jejak kebohongannya. Sayangnya, tidak ada apa-apa. Xia Tong melangkah maju dan memegang bahunya, obat dalam susu itu benar-benar tidak sesuai dengan tujuanmu.